selamat malam jemaat dikasih Tuhan. Kembali lagi kita bersekutu di dalam persekutuan doa. Sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu. Kami mau bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan doa. Kami mau menyampaikan seruan hati kami ya Bapa. Biarlah melalui persekutuan ini kami boleh semakin dekat hari lepas hari dengan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Mari kita mengangkat pujian pertama, ya Tuhan tiap jam. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan atas kasih dan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa yang boleh kami terima. Pada malam hari ini Bapa, kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahkan menaikkan setiap doa-doa kami kepada Tuhan. Bapa yang baik, mari kuasai hati kami, mari kuasai pikiran kami, sehingga firman yang kami dengarkan kami mengerti dan kami lakukan dalam hidup kami. Berotoritaslah Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita belajar mengenai kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 105 ayat 2. Saya baca kepada kita semua. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Dari satu ayat ini, kita belajar dari satu tema, percakapkanlah segala perbuatannya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita sering bertemu dan berhadapan dengan orang-orang yang memiliki sifat atau karakter yang biasanya berkata-kata. Ada orang yang setiap kali bertemu selalu mempercakapkan segala sesuatu yang menonjol dalam dirinya. Dia mempercakapkan nilai plus yang dalam dirinya. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang dengan sengaja menambahi dengan membumbuhi supaya orang yang mendengar makin terkesima dengan apa yang mereka sampaikan. Saat kita mempercakapkan kelebihan diri sendiri kepada orang lain, saat itu pula kita sedang bermegah alias sombong. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemazmur menasihatkan agar kita senantiasa memfungsikan lidah atau mulut kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan serta mempercakapkan perbuatannya yang ajaib. Karena kita ini adalah saksi-saksinya Tuhan. Karena kita ini adalah alatnya Tuhan. Ketika kita senantiasa mempercakapkan tentang firman Tuhan, kasih-Nya, kebaikannya, dan perbuatan-perbuatannya kepada orang lain, maka siapapun yang mendengarnya pasti akan terberkati. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bahkan imannya dikuatkan, bahkan bisa memuliakan Tuhan melalui apa yang sudah kita sampaikan sama orang tersebut. Jadi seorang percaya haruslah berlaku bijak dalam berucap. Kita sebagai anak-anaknya Tuhan, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, harus bijak dalam mengucapkan kalimat kepada orang. Biarlah hanya tentang Tuhan dan kehendak perbuatannya saja yang menjadi hiasan bibir kita setiap hari. Bukan tentang kehebatan diri sendiri, bukan tentang keluhan, bukan tentang kebutuhan, atau apapun itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penulis kitab Mazmur mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya untuk senantiasa bernyanyi baginya, bermazmur baginya, dan mempercakapkan segala perbuatannya. Pemazmur juga mengajak orang-orang Israel dan kita semua tentunya untuk senantiasa merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Pemazmur bahkan mengajak orang-orang Israel untuk melihat ke belakang apa yang sudah Tuhan kerjakan kepada nenek moyang mereka. Kalau kita selalu mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, tentu itu akan membuat kita senantiasa semangat untuk menceritakan segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Benar ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlu kita ketahui semua karya dari Tuhan, pekerjaan Tuhan, mukjizat sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan umat-Nya, dalam kehidupan kita juga tentunya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tugas dan kewajiban umat Tuhan yaitu sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan dan menerima anugerah Tuhan, kita memiliki tugas dan tanggung jawab. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana tugas dan kewajiban setiap orang yang menyembah Tuhan? Apa tugas dan kewajiban orang yang menyembah Tuhan? Mari kita perhatikan bersama-sama dari 1 Tawarik 16 ayat 7 sampai 18. Dari sini kita belajar. Poin yang pertama yaitu bersyukur senantiasa dari ayat 8 dan 34. Saya baca kepada kita semua 1 Tawarik 16 ayat 8. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara segala bangsa. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk mengucap syukur dalam segala hal, bukan? Benar ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Mengucap syukur tidak hanya menunjukkan seseorang mengalami berkat Allah dalam hidupnya,
tetapi juga menunjukkan kepercayaan yang penuh kepada Allah, yakin bahwa Dia tahu yang terbaik untuk kita. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita baca kembali Alkitab kita, Tesalonika 5 ayat 18. Saya baca kepada kita semua, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi dalam keadaan bagaimana kita harus mengucap syukur Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Jawabannya adalah dalam segala keadaan. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya mudah ya kalau mengucap syukur, kalau kehidupan kita dipenuhi dengan kelancaran, dengan kemudahan, sangat mudah, bukan? Benar ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi bagaimana jika yang kita alami adalah keuntungan atau kemalangan? Mampu gak kita bersyukur? Nah tadi kan kalau kita lagi mengalami yang namanya kehidupan lancar, kehidupan yang bagus, pasti mudah mengucapkan syukur. Tapi ketika mendapatkan kehidupan yang malang, tidak beruntung, bisa nggak kita bersyukur? Salah satu alasan mengapa kita harus bersyukur, karena Allah sudah menopang kita. Banyak yang sudah Allah perbuat dalam menolong kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita renungkan semua perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mujizat dan pertolongannya sudah dinyatakan atas kita sebenarnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena dari pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan berikan, sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita, sebenarnya kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Makanya dari Mazmur 146 ayat 5 dikatakan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Mengapa kita harus bersyukur? Karena kita sudah diselamatkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Inilah alasan yang terutama mengapa kita harus selalu mengucapkan syukur kepada Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan kita diselamatkan. Kita tidak lagi hidup dalam penghukuman, tapi hidup dalam anugerah Tuhan. Kapan kita diselamatkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ketika kita percaya dan mengakui Tuhan Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan dan juru selamat pribadi kita. Dari Yohanes 3:16, mungkin kita hafal dari ayat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, berdoa senantiasa, dari ayat 8 dan 35. Saya baca kepada kita semua dari 1 Tawarik 16 ayat 8. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara segala bangsa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali lagi baca Alkitab kita dari 1 Tawarik 16 ayat 35. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam pujian-pujian kepadamu. Alkitab mengajar kepada umat Tuhan untuk senantiasa berdoa dan memanggil nama Tuhan. Doa adalah wujud komunikasi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Perlu kita ketahui itu. Berdoa adalah cara kita menyampaikan pujian dan syukur kita kepadanya. Berdoa adalah cara kita dalam menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Karena dari Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Doa adalah jalan berkat bagi kita semua. Selain itu, doa adalah jalan kemenangan atas segala pergumulan yang kita alami, atas derita yang kita alami. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengharapkan sesuatu tetapi kita tidak meminta kepada Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan bisa memberikan kalau kita tidak minta sama Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun kita tahu Tuhan kan Maha tahu, Tuhan kan Maha mengerti, yes benar, tapi kita juga harus minta sama Tuhan. Cara mintanya bagaimana? Berdoa sama Tuhan, datang sama Tuhan. Nah dari Lukas 22:40 dikatakan, setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, makanya nafas kita sebagai orang Kristen adalah
berdoa. Jadi kita harus berdoa, sampaikan semua kepada Tuhan. Nah, yang ketiga adalah bersaksi di mana saja. Dari ayat 9, 1 Tawarik 16 ayat 9. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya baca dulu kepada kita semua dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Dari Matius ini kita diberi tugas kepada orang percaya untuk bersaksi. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ada tugas kepada kita semua, yaitu bersaksi. Jadi bersaksi adalah perintah Tuhan. Itu sebabnya sebagai umat Tuhan, bahkan sebagai orang yang sudah menerima kebaikan Tuhan, kita harus menyaksikan semua kebaikan Tuhan. Supaya apa? Supaya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan, dan banyak orang percaya kepada Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang merasa malu dan tidak mau bersaksi karena merasa tidak mampu. Roh Kudus akan memberikan kepada kita kuasa sehingga kita dapat menjadi saksi di mana saja. Makanya dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang percaya adalah pelaksana dari kesaksian tersebut. Sebagai saksi, tugas kita adalah memberitakan kesaksian kita tentang apa yang kita alami dari Tuhan. Dan yang keempat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beribadah dengan setia. Dari ayat 11, saya baca kepada kita semua, 1 Tawarik 16 ayat 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Mencari wajah Tuhan berbicara tentang ibadah, ya kan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ibadah adalah wujud ucapan syukur kita atas semua berkat yang sudah Tuhan beri kepada kita semua. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan 4 poin. Yang pertama tadi, poin yang pertama, bersyukur senantiasa. Yang kedua, berdoa senantiasa. Dan yang ketiga, bersaksi senantiasa. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beribadah dengan setia. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sebagai orang-orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, bahkan sebagai umat-umat yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita menyadari bahwa hidup ini bukan milik kita sendiri, tetapi milik Tuhan. Mari kita isi kehidupan kita dengan bersyukur senantiasa, berdoa senantiasa, bersaksi senantiasa, bahkan beribadah dengan hati yang sukacita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Tuhan, nama Bapa kami yang kami puji dan kami sembah, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu, bagaimana firman-Mu mengajarkan kami, supaya kami mempercakapkan tentang Tuhan dalam setiap kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Ajarkan kami Bapa, supaya kami boleh menjadi teladan dimanapun kami berada. Ajarkan kami supaya kami senantiasa bersyukur, berdoa, bahkan bersaksi dimanapun kami berada ya Bapa. Mari kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, yang menolong kami. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami keluh kesah dalam setiap kehidupan mereka. Mari Bapa Tuhan, tolong mereka, mampukan mereka keluar dari setiap masalah, bahkan pergumulan yang mereka perhadapkan. Berikan kekuatan, bahkan kemampuan kepada umat-umat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih banyak Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mengangkat pujian kedua, tangan kuat. Yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan.
Kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita doakan agar presiden dan seluruh pemerintahan dapat bekerja dengan jujur dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Kita juga doakan agar penyaluran vaksin COVID dapat berjalan lancar, sehingga virus COVID-19 dapat segera teratasi. Kita juga berdoa agar penyebaran virus COVID dapat segera ditangani dengan baik oleh pemerintah. Kita sama-sama buka suara. Bapa yang baik, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan juga jajaran Menteri, kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat kebijaksanaan di dalam memimpin bangsa kami. Biarlah bangsa kami ya Bapak boleh maju ke arah yang lebih baik lagi. Kami juga berdoa ya Bapak untuk penyebaran vaksin COVID, biarlah boleh segera teratasi. Biarlah Bapak penyebaran vaksin ini boleh secara merata disebarkan ke seluruh masyarakat Indonesia. Biarlah melalui vaksin ini ya Bapak, virus COVID boleh segera teratasi. Kami berdoa ya Bapak, biarlah untuk penyebaran virus ini, biarlah hari demi hari kami percaya ya Bapak, mujizat Tuhan pasti ada. Biarlah penyebaran virus ini ya Bapak, kian hari boleh kian menurun. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa bagi rakyat Indonesia. Kita berdoa bagi setiap orang yang mata pencahariannya terkena dengan dampak PPKM. Biarlah Tuhan Yesus selalu mencukupkan kebutuhan mereka. Kita juga berdoa bagi setiap orang yang positif COVID, agar Tuhan memberikan kesembuhan melalui upaya pengobatan yang sedang dijalani. Kita juga berdoa agar setiap warga Indonesia sadar betapa pentingnya protokol kesehatan untuk menjaga diri dan orang sekitar dari bahaya COVID-19. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami berdoa bagi setiap masyarakat yang terdampak oleh PPKM. Engkau tahu ya Tuhan kesulitan ekonomi yang sedang mereka hadapi. Engkau tahu ya Tuhan kesulitan yang sedang mereka alami. Biarlah Bapak yang mencukupkan dan Bapak yang memberkati setiap kehidupan dan kebutuhan mereka. Bapak, kami juga berdoa biarlah orang-orang yang terpapar COVID-19, kami juga mau berdoa dan bagi mereka ya Bapak, kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka melalui pengobatan yang sedang mereka jalani. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap masyarakat Indonesia. Engkau yang memberikan kami hati, Engkau memberikan kami kesadaran, biarlah kami boleh menjaga protokol kesehatan, biarlah kami boleh bersama-sama bergandeng tangan untuk memberantas penyebaran virus COVID. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita juga berdoa untuk garda terdepan. Kita berdoa agar setiap petugas medis diberikan kesehatan, kekuatan, sukacita selalu di dalam menghadapi pandemi yang semakin tak terkendali ini. Kita juga berdoa agar kebutuhan akan tabung oksigen dan ruangan di rumah sakit dapat terpenuhi, sehingga tidak ada pasien yang terlantar. Kita juga berdoa agar seluruh dokter serta perawat di Indonesia dapat terhindar dari bahaya COVID-19. Kita sama-sama berdoa. Bapak, kami juga berdoa untuk petugas medis yang ada di Indonesia. Kami berdoa bagi setiap mereka di tengah-tengah tugas yang mereka jalani saat ini, kiranya Tuhan memberikan sukacita, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Di tengah-tengah pandemi yang semakin tidak terkendali ini ya Bapak, biarlah Tuhan yang menyertai mereka. Bapak, kami juga berdoa. Kami berdoa untuk kebutuhan akan tabung oksigen dan ruangan rumah sakit. Biarlah Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang menyediakan sehingga pasien COVID-19 tidak terlantar. Kami juga berdoa ya Bapak untuk dokter, suster, dan perawat. Kiranya Tuhan memberkati mereka, berikan kesehatan, jauhkan mereka dari bahaya COVID-19 sehingga mereka boleh membantu meringankan, menurunkan angka kenaikan COVID-19 ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita juga berdoa bagi gereja. Kita doakan agar jemaat dapat setia mengikuti ibadah secara online. Kita juga berdoa agar gembala dan majelis serta keluarganya untuk kesehatan dan menjadi berkat di masa pandemi ini. Kita juga berdoa agar dalam situasi pandemi ini, setiap warga gereja boleh terus saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kita sama-sama buka suara. Bapak yang baik, kami juga berdoa bagi jemaat, bagi gerejamu. Kami berdoa biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati jemaat yang ada di Titus ini ya Bapak. Engkau berikan kami hati yang rindu setiap minggu, setiap hari datang di hadapan Tuhan. Kami rindu biarlah jemaatmu boleh setia mengikuti ibadah setiap minggu secara online. Kami juga mau berdoa bagi
hamba Tuhan, majelis dan keluarga majelis. Kiranya Tuhan memberkati mereka juga dimanapun mereka berada. Tuhan berikan kesehatan dan juga biarlah melalui pandemi ini ya Tuhan, Engkau pakai setiap kami boleh menjadi alat penyaluran berkat-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa ya Bapa, kami berdoa biarlah di situasi pandemi ini kami boleh sama-sama bergandeng tangan, kami boleh bersama-sama melewatinya di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita juga berdoa bagi Metodis 11. Kita doakan pemimpin sekolah, kepala sekolah, guru, staf dan seluruh pekerja Metodis 11 agar terhindar dari bahaya COVID-19. Kita juga berdoa untuk kesehatan anak murid dan keluarganya supaya bisa terhindar dari bahaya virus COVID. Kita juga berdoa agar prokes yang dilaksanakan di lingkungan sekolah dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh setiap orang yang berada di lingkungan sekolah. Kita sama-sama buka suara. Bapak, kami juga berdoa untuk Metodis 11. Kami berdoa untuk yayasan, kepala sekolah, guru, staf, karyawan yang ada di tempat ini. Kami berdoa ya Bapak, biarlah Tuhan menjauhkan mereka dari bahaya COVID-19. Tuhan berikan imun yang kuat bagi setiap mereka. Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa ya Bapak untuk murid, orang tua murid. Engkau memberkati mereka juga dengan kesehatan. Tuhan juga lindungi jauhkan dari bahaya COVID-19. Kami juga berdoa ya Bapak, biarlah setiap warga masyarakat yang ada di sekolah ini boleh bersama-sama menjalankan prokes dengan baik. Biarlah mereka boleh bersama-sama bertanggung jawab ya Bapak. Biarlah mereka juga boleh semakin hari semakin taat prokes sehingga virus ini boleh segera menurun. Kami berdoa ya Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita berdoa untuk jemaat lansia. Kita berdoa untuk Ai Lai Kim, Ai Lai Suan, Ai Huang Ci, Mama Rafe, Aceh Hok Cai, Mama dari saudari Liting, Ai Suyen. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan sukacita selalu kepada setiap jemaat lansia. Kita sama-sama buka suara. Bapak yang baik, kami berdoa untuk orang tua kami di tempat ini. Kami berdoa untuk Ai Lai Kim, Ai Lai Suan, Ai Huang Ci, Mama Rafe, Aceh Hok Cai, Mama Liting dan Ai Suyen. Kami berdoa bagi setiap mereka ya Bapak, di tengah-tengah masa indah mereka ini, mereka boleh merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Mereka boleh merasakan sukacita hanya daripada Tuhan. Tuhan berikan damai sejahtera, Tuhan memberikan penghiburan, dan biarlah mereka yang belum percaya ya Bapak, mereka boleh dimenangkan imannya. Dan mereka yang sudah percaya ya Tuhan, biarlah Tuhan boleh semakin hari membuat mereka semakin mencintai Tuhan. Terima kasih ya Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita juga berdoa bagi jemaat yang sedang sakit atau dalam proses pengobatan. Kita berdoa untuk Bapak Petrus, Bapak Yo Choi, Papa dari Saudara Wilis, Mama dari Saudari Selvia, Aceh Amen dan Aceh Aweng, Mama Bu Subira, Papa dari Lila Seleni, keluarga Rustam, Mama dari Bu Eli, Ai Mehwa Marendal, dan juga Bu Mimi, anak dari Ai Mehwa. Kita juga berdoa untuk Cinimi, untuk Saudari Rita, keponakan Cimariana. Kita berdoa agar Tuhan memberikan kesembuhan dan terus menguatkan iman mereka. Kita sama-sama buka suara. Bapa, kami berdoa bagi setiap nama-nama yang sudah kami sebutkan. Biarlah Tuhan, Engkau tahu lebih kondisi tubuh yang sedang mereka alami, sakit penyakit yang sedang mereka jalani. Bapa, Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kesembuhan di dalam tubuh mereka ya Bapa. Biarlah Tuhan melalui obat-obatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi itu menjadi salah satu alat penyembuhan di dalam tubuh mereka. Kami juga berdoa bagi iman percaya mereka ya Bapa. Dalam melalui ini semua, dalam melalui sakit penyakit yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan mereka, mereka boleh semakin hari semakin mencintai Tuhan. Mereka yang belum percaya, mereka boleh dimenangkan imannya. Kami juga berdoa biarlah Tuhan berkarya di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh melihat karya Tuhan bagi mereka. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan menutup persekutuan doa kita dengan doa Bapa kami dalam bahasa Mandarin. 祝祷文，我们在天上的父，愿人父祝福的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免罪我们的人，不救我们一切审判，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。阿们。